Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam. Dimana di episode nanti malam, Indra diam-diam akan membantu Rindu untuk bisa keluar dari penjara ya kawan-kawan, atau dari jeratan hukum yang saat ini sedang menimpa Rindu. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya, karena kecemburuan Alia, saat itu Alia menyeret Rindu ke balkon. Awalnya kita semua pasti berpikir bahwa Alia akan mendorong Rindu atau menjatuhkan Rindu dari balkon. Namun ternyata Alia benar-benar sangat gila. Alia rela melukai dirinya sendiri demi untuk mewujudkan keinginannya. Alia melompat dari balkon dan seolah-olah dirinya adalah korban yang telah dijatuhkan oleh Rindu. Oleh karena hal itu, di pagi harinya Rindu dijemput oleh pihak kepolisian karena dituduh telah melakukan tindakan kriminal percobaan pembunuhan terhadap Alia. Meski Fauzan sudah berusaha untuk menjelaskan kepada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian tetap membawa Rindu dan mengatakan bahwa Rindu harus diinterogasi di kantor polisi sesuai dengan prosedur yang ada. Rindu akhirnya dibawa ke kantor polisi ya kawan-kawan, dimana saat itu Ayu benar-benar sangat histeris dan tidak mau ibunya dibawa. Sementara Alia saat itu terlihat baik-baik saja di dalam ambulans, meski salah satu kakinya harus dipen ya kawan-kawan karena mengalami patah tulang. Saat itu Fauzan menyuruh Bunda Aminah untuk datang ke rumah menemani Ayu karena saat ini Rindu sedang tertimpa musibah. Akhirnya Adi dan juga Bunda Aminah pun datang ke rumah Fauzan. Sementara itu Adi langsung pergi ke kantor polisi. Di kantor polisi, Rindu baru saja diinterogasi oleh pihak kepolisian. Rindu menceritakan hal yang terjadi sebenarnya. Namun karena memang tidak adanya bukti, saat ini pertarungan terjadi antara perkataan Rindu dan juga perkataan Alia. Namun melihat dari bagaimana Alia yang terluka parah karena terjatuh, pihak kepolisian pun semakin menyudutkan Rindu. Untung saja pihak pengacara dari Fauzan segera tiba, dan saat itu pengacara menyuruh Rindu untuk tidak berkata apa-apa lagi, dan Rindu akhirnya dibawa pergi oleh polisi wanita. Saat di lorong, Rindu bertemu dengan Adi. Di sana Adi memberikan tasbih kepada Rindu dan mengatakan jika mereka masih memiliki Allah. Jadi, Rindu tidak perlu khawatir, pasti akan ada jalan keluar dari permasalahan. Sementara itu, di sisi lain, Alia saat itu mencoba untuk pulang, namun dijemput oleh Indra ya kawan-kawan. Indra memberikan penawaran kepada Alia untuk jalan sendiri atau Indra bersikap kasar. Akhirnya Alia pun berjalan sendiri. Alia dimasukkan ke dalam mobil taksi dan menyuruhnya untuk mengantar Alia pulang ke rumah. Sedangkan Indra juga saat itu pulang ke arah yang sama ya kawan-kawan. Ternyata Indra telah membeli salah satu rumah di kompleks perumahan milik Fauzan. Indra melakukan ini semua demi untuk bisa dekat dengan Cantik dan juga Anggun. Namun Indra malah justru menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana hal ini dulu pernah terjadi kepada dirinya. Dirinya difitnah telah
menganiaya dan melakukan KDRT terhadap Alia, padahal semua itu adalah perbuatan Alia sendiri. Dan kini Indra tidak mau jika Rindu merasakan hal yang sama seperti apa yang dulu pernah dia rasakan di penjara karena tidak melakukan apa. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Indra akhirnya menyuruh anak buahnya untuk datang ke rumah Fauzan dan memberikan sebuah USB yang berisi tentang rekaman CCTV dari rumah Indra. Saat itu, anak buah Indra mencari Fauzan, namun Adi mengatakan jika Fauzan sedang tidak ada di rumah dan dirinya adalah kerabat Fauzan. Anak buah Indra pun memberikan USB tersebut dan mengatakan jika dirinya mendengar adanya keributan atau keramaian di rumah Fauzan dan mungkin rekaman CCTV tersebut bisa sedikit membantu. Adi pun terlihat sangat senang dan Adi saat itu langsung masuk ke dalam kamar Ayu karena pada saat itu Ayu sedang video callan dengan Rindu ya kawan-kawan. Indra terlihat sangat lega karena pada akhirnya USB tersebut telah diterima oleh Adi. Adi saat itu memberitahu Fauzan bahwa dirinya memiliki bukti rekaman CCTV yang mengarah ke rumah Fauzan pada saat kejadian berlangsung. Alia pun terlihat sangat gelisah ya kawan-kawan. Alia tidak mau jika Rindu sampai bebas karena hal ini. Sementara itu di sisi lain, Fauzan, Rindu, dan bahkan pengacaranya sedang menunggu Adi di kantor polisi ya kawan-kawan. Adi akan langsung bergegas menuju ke kantor polisi, namun Adi juga harus melakukan sesuatu agar Alia tidak bisa mendapatkan bukti tersebut. Ya, Adi pasti akan mengecoh Alia lagi. Di samping itu, Indra juga tidak akan membiarkan Alia menjalankan rencananya dengan mulus. Indra juga pasti akan menghalang-halangi Alia untuk merebut USB tersebut dari Adi. Hingga pada akhirnya Adi pun sampai di kantor polisi. Di sana akhirnya Adi menyerahkan bukti tersebut ke pihak kepolisian dan setelah ditonton ternyata pihak kepolisian melihat fakta yang cukup mencengangkan ya kawan-kawan, di mana Alia memang rela melukai dirinya sendiri demi untuk bisa memfitnah dan menjebloskan Rindu ke dalam. Dengan adanya bukti ini, akhirnya Rindu pun dibebaskan ya kawan-kawan karena Rindu memang tidak bersalah. Ya, Rindu mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Adi karena Adi lagi-lagi bisa diandalkan untuk membantu dirinya bebas dari penjara. Namun Adi mengatakan jika dirinya sebenarnya tidak melakukan apapun, dirinya hanya mengantarkan flash disk tersebut dari tetangga rumah Fauzan. Setelah pulang, Fauzan akan berterima kasih kepada tetangganya itu karena telah membantu Rindu untuk bisa keluar dari penjara. Namun, apakah nantinya Fauzan akan tahu bahwa tetangganya itu adalah Indra, mantan suami Alia dan ayah kandung dari Cantik dan juga Anggun. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.